Halo, nama saya Ahmad, penjaga ketiga dari generasi keluarga saya yang menjaga makam Jeruk Purut sejak tahun 1990. Pekerjaan saya bukan sekadar menjaga makam, tapi juga membantu apabila ada pemakaman mendadak di malam hari dan mengawasi area ini agar tetap terjaga. Malam ini, saya ingin bercerita tentang pengalaman-pengalaman seru dan menakutkan yang pernah saya alami di sini. Banyak yang menganggap makam Jeruk Purut adalah tempat yang menyeramkan. Film-film dan cerita tentang hantu tanpa kepala sudah beredar luas, tapi saya sendiri pernah mengalami kejadian yang membuat bulu kuduk merinding. Suatu malam pada tahun 1997, sekitar pukul 2 dini hari, saya keluar rumah untuk membeli nasi goreng. Saat berjalan melewati makam menuju jalan raya, tiba-tiba saya melihat sosok dengan anjing besar di salah satu perempatan. Sosok itu ternyata pastor tanpa kepala yang sering diceritakan orang-orang. Ketika pertama kali melihatnya, saya berpikir mungkin ini hanya arwah kakek saya. Tapi ketika sosok itu mendekat, anjingnya yang tinggi besar dengan mata merah mulai mengaum. Dan saya sadar ini bukan kakek saya. Hantu pastor tanpa kepala benar-benar ada di depan mata saya. Sejak saat itu, saya sering mendengar cerita tentang penampakan hantu pastor tanpa kepala. Tapi saya tahu bahwa tidak semua cerita benar. Beberapa hanya jin yang menyerupai sosok tersebut untuk menakut-nakuti orang. Tapi kejadian di tahun 1997 itu benar-benar nyata. Selain penampakan hantu pastor, saya juga pernah bertemu kuntilanak. Ada cerita tentang seorang sopir taksi online yang melihat gedung besar di tengah kuburan. Tetapi ketika diperhatikan lebih lanjut, gedung itu hanya bayangan pohon. Penumpangnya yang cantik dan wangi ternyata adalah kuntilanak yang mencoba menipu sopir tersebut. Pengalaman-pengalaman ini membuat saya semakin percaya bahwa dunia ini penuh dengan misteri. Tapi sebagai penjaga makam, tugas saya adalah memastikan semuanya tetap berjalan dengan aman dan tentram. Meskipun kadang harus berhadapan dengan makhluk-makhluk gaib. Di tahun 2016 sebelum pandemi melanda, ada pengunjung yang meminta saya mengantarkan mereka ke sumur tua. Saya mengikuti mereka, melewati tembok sumur yang berlumut di belakang pohon bambu yang sudah lama terkenal menyeramkan. Setelah kami sampai, pengunjung tersebut tiba-tiba berubah. Saat pertama kali melihat sumur tua, mereka tampak sangat bersemangat. Namun kemudian suasana berubah menjadi menakutkan. Angin kencang tiba-tiba berhembus, membuat suasana semakin mencekam. Ketika mereka mulai melihat ke dalam sumur, saya merasakan ada sesuatu yang aneh. Sosok menyeramkan dengan mata merah seperti ondel-ondel muncul dari balik pohon bambu. Genderuwo ini tampak jelas di depan mata kami. Saya terkejut dan secara refleks ingin lari. Namun rasa penasaran membuat saya tetap di tempat. Tapi saat itu, saya tidak bisa menahan kaget. Tiba-tiba saya merasa sangat ingin buang air kecil dan tanpa saya sadari, saya telah kencing di celana. Hal ini menjadi bahan ejekan di kampung saya. Ahmad, si kuncen yang kencing di celana. Begitu mereka mengejek saya. Tapi, siapa yang tidak akan takut melihat genderuwo seperti itu? Sosok genderuwo tersebut sangat menyeramkan. Dengan bulu hitam dan postur seperti monyet besar, genderuwo itu hanya menatap saya dari balik pohon bambu. Mungkin karena saya marah dan menghardiknya, sosok tersebut hanya muncul sebentar sebelum menghilang kembali ke dalam kegelapan malam. Selain itu, ada juga kejadian lain yang tak kalah menegangkan. Seorang tukang bakso yang biasa lewat di dekat makam pernah bercerita tentang sosok wanita yang duduk di warungnya. Wanita itu duduk di tempat yang seharusnya kosong di malam hari. Setelah diselidiki, ternyata wanita tersebut adalah kuntilanak yang menyerupai manusia biasa. Banyak juga tukang ojek online yang terjebak di dalam makam saat mengantar penumpang. Mereka seringkali bingung karena penumpang yang mereka antar tidak kunjung keluar dari gerbang makam, padahal lokasi yang ditunjukkan di aplikasi berada di tengah kuburan. Salah satu cerita yang paling menarik adalah ketika seorang tukang ojek mengantar seorang wanita ke pohon kembar yang terkenal angker. Wanita itu meminta diturunkan di sana dan kemudian menghilang. Ternyata pohon kembar itu memang dihuni oleh kuntilanak yang sering iseng menakut-nakuti pengunjung. Saya seringkali merasa bahwa pekerjaan saya ini penuh dengan kejutan yang tidak terduga. Bertemu dengan berbagai macam makhluk gaib membuat saya semakin yakin bahwa dunia ini penuh misteri. Namun,
saya tetap melakukannya dengan penuh tanggung jawab dan keberanian. Sebagai seorang penjaga makam, saya memiliki banyak sekali pengalaman yang tak terlupakan. Meskipun bagi saya, hal-hal seperti melihat makhluk halus sudah menjadi hal biasa, bagi orang lain cerita-cerita ini mungkin tampak sangat menakutkan. Oh ya, sebelum saya melanjutkan, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua yang sudah mendukung channel kami. Dalam rangka menyambut 51 juta subscriber, kami akan mengadakan giveaway dengan syarat yang sangat mudah. Subscribe, like, komen, share video kami sebanyak-banyaknya, dan follow Instagram kami. Informasi lebih lanjut bisa kalian cek di Instagram kami. Kembali ke cerita saya, di studio sebelah kami mencoba menggambar penampakan hantu pastor kepala buntung yang saya ceritakan sebelumnya. Gambarnya memang menyeramkan, dengan anjing hitam besar yang menemani pastor tersebut. Matanya merah menyala, dan lidah anjing itu bisa menjulur sangat panjang. Sebenarnya, hantu pastor kepala buntung ini tidak mengganggu jika kita tidak takut. Banyak yang takut karena cerita-cerita yang beredar, tetapi saya yang sudah sering melihatnya merasa biasa saja. Namun, bagi yang baru pertama kali melihat, wajar jika merasa ketakutan. Ada juga cerita tentang kuburan pastor tersebut. Beberapa orang berpendapat bahwa kuburan aslinya berada di tempat lain, namun bagi saya, makam jeruk perut ini sudah lama menjadi tempat yang terkenal dengan cerita seramnya. Banyak orang yang datang hanya untuk membuktikan kebenaran cerita tersebut. Sebagai penjaga makam, suka duka pun saya alami. Sukanya adalah ketika para pengunjung mengikuti peraturan yang saya buat. Misalnya, tidak bercanda atau bersikap tidak sopan di area makam. Tapi, ada juga dukanya. Seperti ketika ada pengunjung yang tidak menghormati makam dan menginjak-injaknya. Mengurus makam ini tidaklah mudah. Saya harus memastikan makam selalu rapi dan indah, meskipun itu berarti bekerja keras setiap hari. Namun, ada kebanggaan tersendiri dalam pekerjaan ini.